Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kita dapat kembali bertemu dalam sekolah minggu. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kita bisa ikut sekolah minggu. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Tuhan, tolong supaya kami dapat mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dalam sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama dan Madya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari teman-teman kita akan menyanyikan dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Mari teman-teman kita menyanyikan adalah sukacita di hatiku, karena Tuhan telah memberikan kita semua sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Sekarang kita akan menyanyikan ya dalam bahasa Inggris. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Teman-teman, Allah itu sudah begitu baik buat kita. Mari kita menyanyikan Allah itu baik dan God is so good sambil kita memberi persembahan. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik bagiku. Mari sekarang kita akan menyanyikan God is so good. Are you ready? God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, He's so good to me. Sekarang kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Mari kita menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan menyanyikan versi bahasa Inggris. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want grow, grow. When you grow, grow, grow. When you grow, grow, grow. Holy hallelujah, read your Bible, pray every day. When you grow, grow, grow. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Anak-anak, walaupun kita sekolah minggu online, anak-anak hebat. Anak-anak masih semangat untuk ikut sekolah minggu. Anak-anak, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan telah berikan buat kami. Kami masih bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi boleh memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami bisa memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, hari ini kita akan membahas tentang tanda dan mujizat. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Anak-anak tadi sudah bacakan sebelum sekolah minggu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Nah, anak-anak, kalian ingat peristiwa Pentakosta? Apa itu? Iya, betul, peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak, setelah peristiwa Pentakosta, banyak orang yang menjadi percaya dan dibaptis. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dicatat ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26 dicatat bahwa Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Saat itu bertambah lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 diceritakan orang percaya itu bersehati dalam persekutuan yang erat. Selain itu, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah orang-orang banyak. Mereka sangat dihormati oleh orang banyak dan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Mereka membawa orang yang sakit dan kerasukan roh jahat ke Yerusalem dengan harapan dapat disembuhkan oleh para rasul. Dengan rajin bersekutu menjadikan mereka memiliki iman yang kuat. Mereka tak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan teman-temannya juga. Nah, anak-anak, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 ini, kita bisa ambil pelajaran. Apa aja yuk? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya.
selama ada di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Wah, tentu anak-anak ingat ya, ada 5 roti dan 2 ikan, ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan masih banyak lagi yang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi melalui murid-muridnya, para rasul. Di ayat 12 tadi kita bisa baca, para rasul mengadakan mujizat. Sampai sekarang juga mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi. Mujizat itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Anak-anak, bila ada saudara kita, teman kita yang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Percayalah, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus setia beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya berkumpul dalam persekutuan yang erat. Tadi kita bisa baca di ayat 12. Kita juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Memang saat ini kita nggak bisa beribadah ke gereja langsung, tapi kita bisa beribadah secara online. Sekolah minggu juga online. Karena keadaan ini saat ini tidak memungkinkan. Nah, anak-anak, mengapa kita harus beribadah? Supaya iman kita bertumbuh, iman kita dikuatkan. Ingat, untuk selalu beribadah dan sekolah minggu. Jangan lupa untuk mempunyai waktu teduh bersama Tuhan setiap hari. Jangan lupa anak-anak bisa saat teduh setiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Yang ketiga, kita adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Kita menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Orang-orang percaya waktu itu sangat dihormati. Kalian bisa lihat di ayat 13. Karena orang banyak melihat perbuatan orang-orang percaya yang rajin beribadah, setia, saling mengasihi. Makin lama, orang percaya makin bertambah jumlahnya. Makin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kalian bisa lihat di ayat 14. Orang-orang percaya waktu itu saling menolong, menggunakan hartanya untuk menolong orang yang membutuhkan. Makin banyak orang yang mengetahui tentang kuasa Tuhan Yesus, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kita, anak-anak Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, supaya orang bisa melihat kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan saling menolong. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yuk kita baca sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi, biar cepat hafal. Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami tadi boleh belajar firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau setia beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, tolong kami juga supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, supaya orang lain boleh melihat kasih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami, baik dalam perkataan kami maupun dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22.